Ini menurut saya para korban yang selalu sakit hati karena selalu antara Taman Safari dengan Oji itu selalu dipisahkan. Padahal menurut para korban sebelum ada Taman Safari ya Oji, sehingga sukses menjadi kaya, bikin Taman Safari 1, bikin 2 Prigen, bikin di Bali, itu ya berkat Oji. Yang kedua, Oji bubar 2019 dan semua aset-asetnya itu dimuseumkan di Taman Safari Prigen. Jadi kalau ngomong nggak ada kaitannya, nggak terdaftar, menurut saya begini, ini bukan sebuah solusi. Tadi yang disampaikan Pak Beduk itu udah nggak usah ngomong hukum. Tapi pemilik Oji, pemilik Taman Safari itu satu kesatuan. Wajar kalau korban itu Ojinya udah nggak ada sekarang. Yang didapat ya Taman Safari, karena pemilik Oji mereka gitu loh. Jadi kalau ini terus, maka nggak akan pernah ada solusi karena tidak pernah mengakui. Tetapi begini, melihat masalah ini sebenarnya mudahnya adalah dilihat dari mengambil 60 bayi untuk dididik menjadi pemain seni. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah Taman Safari, andai kata peristiwa itu terjadi, kalimatnya saya kan tidak menyaksikan. Andai kata peristiwa itu terjadi, mau tidak mau bahwa ini adalah bagian dari Taman Safari yang besar itu. Dan Taman Safari juga akan besar kalau nggak pakai tanah negara, tanah PTPN, tanah kehutanan, ya kan? Dan bisa jadi dari yang ada itu juga belum tentu benar semua. Saya orang yang lagi konsen ke Bogor hari ini. Jadi bagi saya, ini kan kalau kita ini terus-terusan tidak akan pernah berakhir. Kedua-duanya meninggalkan luka. Yang satu merasa benar secara normatif, yang satu merasa benar secara psikis dan secara emosi. Ada hal yang dalam hidup kita harus disadari, adalah kita bisa menang di peradilan, kita bisa menang di atas kertas, kita bisa menang di atas akta, tapi kita tidak akan bisa menang melawan jerit manusia yang itu tembus ke langit. Nah, saya sebagai orang tua di Jawa Barat meminta hal ini tidak berkembang lagi, tidak dari forum ke forum, dari tempat ke tempat, dari penyidikan ke penyidikan. Sudah deh, bicara baik-baik antar pengacara, bicara baik-baik antar semuanya. Andai kata ada rezeki yang kita keluarkan, tidak akan pernah hilang apa yang kita keluarkan. Kalau pesan saya itu aja. Ya, saya sebagai Direktur Utama PT Taman Safari pastinya tidak bisa mengeluarkan uang dari PT karena ini bukan hal PT. Dan beberapa hal yang disebutkan oleh CVV maupun Cilisa ini bersifat sangat-sangat personal terhadap nama-nama tertentu juga ya. Jadi bukan terhadap PT-nya sebenarnya gitu loh. Jadi oleh karena itu saya sangat-sangat terbatas gerak saya sebagai Direktur PT. Tapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, saya sudah mencoba menghubungi ya. Saya sudah salamin. Terus terang sebagai keluarga, anak-anak yang diambil itu dulu diambil oleh kakek saya Pak. Dan kakek saya sudah almarhum di tahun 2003. Dan tidak pernah lagi ada anak-anak di Taman Safari yang diambil olehnya. Perkembangan Taman Safari sekarang, apakah ada kaitan dengan jasa kakeknya enggak? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Kalau Itu. Berkaitan dengan jasa kakeknya berarti ada keberkaitan dengan jasa mereka. Iya Kang. Pakai hati aja deh, ya. Dan saya Gubernur Jawa Barat menyiapkan 300 juta buat ibu dan teman-teman sebagai bentuk rasa empati karena ibu sudah ngeluarin ongkos banyak untuk memperjuangkan ini. Ya, ini dari saya. Nanti saya siapin, saya minta nomor rekening, saya siapin 300 juta agar ibu dan teman-teman bolak-balik psikologinya terkuras, kemudian keuangannya terkuras, biar selesai. Biar ibu juga bolak-balik kumpul lagi juga aman, ongkosnya nggak kayak sekarang, ya. Udah saya siapin 300 juta. Nah, kemudian nanti saya akan undang secara pribadi Bapak dan Ibu untuk bertemu di rumah dinas saya di Gedung Pakuan untuk ngomong pribadi. Saya biasa nyelesain yang begini.